Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat muslim ngobrol sekalian yang berbahagia, kita jumpa lagi dengan ngobrol bareng bersama ulama. Kali ini kita tampilkan seorang ulama muda, Habib Ahmad bin Hasan Al Idrus. Assalamualaikum Habib Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullah, Prof. Kita bicara lagi lebih dalam mengenai masalah politik dan kepemudaan. Yang ini menjadi tema penting hari-hari ini. Banyak orang berbincang tentang pilpres, tentang pemilu, tentang pilkada, tentang parlemen. Ya. Apakah pemuda kita itu sudah melek politik, sudah mengerti betul? Atau jangan-jangan kalau kita mau merumuskan remaja politik atau politik remaja, bagaimana harus merumuskan itu? Jadi ini penting percakapan kita ini, ya. Saya ingin mendengar dari Ustadz Ahmad bin Hasan Al Idrus yang pengajian-pengajiannya banyak dihadiri anak-anak muda. Bagaimana tanggapan Ustadz? Anak-anak muda itu apakah ada afiliasi ke politik? Ya, apakah ada pemahaman tentang politik dengan secara benar sesuai dengan ajaran agama, ya? Atau mungkin mereka ditarik-tarik untuk meningkatkan elektabilitas dari partai-partai politik tertentu tanpa tahu makna daripada politik yang bersumber dari agama itu seperti apa. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan dengan pengalaman-pengalaman karena Ustadz ini kan pernah belajar di luar negeri, di Syria. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan remaja di sana, bagaimana afiliasi politiknya, bagaimana para ulama mendidik remaja dan pemuda itu pemahamannya dalam bidang politik itu. Apakah dalam satu kesatuan kurikulum agama atau memang itu terpisah mencari pengalaman sendiri di luar. Nah, ini penting, sumbangsih pemikiran dari Ustadz ini sangat penting untuk didengar remaja sekarang ini. Falyatafaddal, silakan. Masya Allah, terima kasih banyak, Prof. Ini jujur saya senang banget datang ke sini, selain tampil untuk disiarkan di podcast, juga bisa ketemu sama Prof. Kita bertatap muka, bisa mengambil banyak manfaat juga dari antum. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara tentang anak muda di Indonesia tadi, Prof, ya, di negeri tercinta kita Indonesia, memang berbagai macam jenisnya. Tapi yang perlu kita sadari bahwa kita, khususnya kaum muslimin, umat Islam di Indonesia, adalah mayoritas jumlahnya. Artinya apa? Nasib bangsa ini ada di tangan kita, kaum yang mayoritas. Kita harus tampilkan ajaran-ajaran Nabi di negeri kita tercinta ini. Sehingga apa? Kita tidak hanya menjadi penonton di layar, di belakang layar atau di depan layar, tapi juga kita ikut ada di layar tersebut, tampil untuk melakukan perubahan demi perubahan. Nggak bisa kalau kita, ini contoh singkat, Prof, mohon maaf, kita berharap ada satu kebijakan, lalu kita adakan demonstrasi besar-besaran, kita ajak massa segala macam, kita sadarkan. Hanya dengan kalau kita menjadi ada di tengah-tengah layar, kebijakan bisa kita tentukan hanya dengan satu tanda tangan. Jadi pentingnya para pemuda untuk ikut tampil, untuk ikut hadir ada di tengah-tengah kontestasi politik yang ada di negeri kita Indonesia, supaya angan-angan, mimpi-mimpi untuk merubah negeri ini betul-betul terwujudkan. Ya. Dalam bentuk bisa berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan-kebijakan itu. Saya rasa itu salah satu cara yang sangat efektif. Betul sekali tuh. Ini menarik sekalian. Jadi pemuda-pemuda kita ini kan belum terarah, ya. Sehingga orang mengatakan bahwa umat Islam itu pandai berkerumun tapi tidak pandai berbaris. Iya, benar. Kalau sudah berkerumun, kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau pengajian itu ramai besar. Ayo pengajian, memang jumlah yang besar, nggak ada tandingannya itu, ya. Coba lihat di masjid-masjid ada pengajian, ada majelis taklim, berkerumun. Tapi apakah terorganisir? Padahal ada ungkapan yang sudah lama cukup populer, al-haqqu binidham
Al-haqqu bila nidham ghalabahul batil binidham. bin nizam. Jadi nidham itu penting. Betul. Artinya nidham itu adalah salah satu bagian daripada strategi politik. Betul. Ya, tapi ini bagaimana mengubah mindset masyarakat ini, terutama remaja ya dalam konteks ini ya, dari senang berkerumun saja dengan mengubah kerumunan tadi menjadi suatu barisan yang rapi, yang punya tujuan-tujuan. Betul. Nah, itu kan bagian dari politik. Sebab begini ya, kalau ada saya tidak setuju orang mengatakan saya tidak berpolitik. Sebetulnya dia mengatakan dia tidak berpolitik itu sikap politik. Sikap politik. Jadi nggak ada orang yang tidak berpolitik. Selama dia hidup mesti berpolitik. Betul. Tadi Anto mengatakan dia bisa membuat kebijakan dan lain sebagainya Betul, seperti betul. itu. Nah ini bagaimana bisa mengubah mindset tadi itu Betul. dari kerumunan menjadi barisan yang rapi. Betul. Iya, memang jumlah sudah banyak gitu ya. Kalau di perang Badar aja dulu satu orang bisa mengalahkan 10.000. iya, 10.000 satu batalion. betul. Itu kalau sedikit aja bisa mengalahkan yang banyak, apalagi jumlah banyak. Makanya waktu Nabi mengisahkan tentang kondisi akhir zaman yang mengkhawatirkan, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apa karena kami jumlahnya sedikit? Enggak, kalian banyak. Jumlah kalian besar. Tapi tadi Prof singgung bahwa kita perlu untuk merapihkan soft. Kita perlu untuk Kagusah Israel. Kagutha Israel seperti buih-buih yang ada di Tidak ada artinya. nggak ada artinya. Dulu Zaiduddin MZ pernah ceramah lucu. Lu nih pada nih umat Islam, lu kayak daun kering. Kayak daun kering. Kalau dikumpulin rame-rame berisik, kan daun kering begitu, kalau kumpul rame-rame berisik. Iya. Giliran nggak dikumpulin, lu pada berterbangan kemana-mana. Susah nggak ada maknanya. untuk rapih jadi satu itu. Kalbunyanil marsus. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Harus punya saf yang rapi, harus bergandengan tangan, baru akan menjadi kekuatan. Kekuatannya. Yadullahi ma'al jamaah. Ma'al jamaah. Iya, jamaah kekuatan besar itu pada bersama-sama. Betul, Prof. Iya. Kita harus menyadari bahwa kita bersaudara, kita bukan musuh gitu ya. Kita harus bergandengan tangan supaya nanti memiliki wibawa, memiliki karisma. Baru nanti bisa memikirkan kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini kita harap-harapkan. Iya. Itu halangannya banyak sekali, Ustaz. Salah satu yang paling pokok penyakitnya umat Islam khususnya di Indonesia ini adalah perpecahan. Perpecahan. Iya. Banyak yang mengimpikan seandainya perpecahan ini bisa teratasi ya. Bukan semakin parah ke depan ya. Itu luar biasa nih potensi umat Islam ini. Kalau sampai ini bagaimana bisa mengatasi perpecahan umat ini menjadi satu kesatuan umat sehingga bisa menentukan pemimpinnya sendiri, bisa mengusulkan calon-calon pemimpin bahkan sampai calon pemimpin nasional ya, presiden ya. Nah, ini apa treatmentnya kalau bahasa anak-anak sekarang ini ya? Apa treatmentnya itu seperti apa menurut Ustadz? Apa langkah-langkah apa kalau kita harus mulai dari mana ini untuk menyatukan umat ini? Memang kalau mau kita tarik, sebenarnya pendidikan itu dimulai dari rumah masing-masing. Penentuan karakter seseorang itu dimulai dari keluarga masing-masing. Pendidikan seorang ibu atau seorang ayah akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh besarnya seorang anak. Kita yakini bahwa nasib umat ini ada di tangan para pemuda. Karena mereka yang punya kekuatan. Ya, selain dari rumah supaya tidak salah arah itu. Betul. Caranya gimana? Caranya, karena anak-anak ini kan tidak selamanya di rumah, remaja ini kan banyak, apalagi zaman serba digitalisasi ini. Iya. Kadang-kadang suka menyendiri, dia asyik dengan smartphone-nya, dengan. Betul. Itu dia, Prof. Kalau saya lihat permasalahan pemuda sekarang ini memang tadi tentang bagaimana kondisi mereka pada saat dalam kesendirian. Sebenarnya kalau sudah punya bekal yang cukup, kalau sudah punya kesadaran yang cukup baik, maka dimanapun dia akan tetap baik gitu. Bekalnya kita isi dulu. Dulu ada seorang penyair dari Pakistan, siapa namanya?
Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal pernah bikin satu puisi kalau nggak salah dalam bahasa Arab tuh saya pernah baca. Judulnya apa? Majlisus Syayatin kalau nggak salah. Perkumpulan para iblis-iblis, para setan-setan. Membicarakan bagaimana caranya menghancurkan umat Islam. Kepala iblis, kepala syaitan ini bertanya kepada anggotanya, kira-kira pendapat kalian seperti apa? Udah kita goda aja mereka dengan wanita, yang wanitanya kita goda dengan laki-laki. Itu belum efektif. Udah kalau gitu kita palingkan aja mereka supaya jauh dari ibadah. Ini satu hal yang bermanfaat, tapi belum efektif. Kemudian akhirnya diserahkanlah kepada kepala iblis ini, kepala syaitan ini, apa solusinya? Inza'u min qulubihim hubba nabiyihim. Cabut dari hati-hati mereka kecintaan kepada nabi mereka. Maka kalian akan dapati kehancuran, kebobrokan dari tengah-tengah umat Islam, yang ada di tengah-tengah umat Islam. Jadi kalau ada satu ungkapan itu Prof yang sangat indah, I'rifil haq ta'rif ahlah. Ketahuilah dulu apa itu kebenaran, nanti engkau akan mengetahui siapa orang-orang yang ada pada kebenaran.